Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Anak-anakku, Ustazah mohon maaf karena hari ini kalian masih belum bisa masuk sekolah dan buku-buku belum bisa Ustazah bagi karena belum lengkap kirimnya. Jadi nanti tugas-tugas kalian bisa kalian tulis di buku tulis. Nah, anak-anakku, di belakang Ustazah ini ada gedung sekolah kita. Nah, apakah kalian tidak kangen dengan gedung sekolah kita? Nah, kalau kangen berarti kalian selalu rajin sholat dan berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Nah, seperti biasa, marilah kita masuk gedung sekolah kita. Bayangkan kalian masuk dan sudah duduk manis. Oke, sudah duduk manis. Nah, marilah kita buka hari ini dengan membaca doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Nah, anak-anakku, Ustazah juga mohon maaf lagi karena hari ini belum bisa Google Meet karena Google Meet-nya baru dimulai besok. Maka untuk hari ini kalian harus setor tugas dan hafalan paling lambat jam 9 malam. Nah, bagi yang tidak setor dianggap Ustazah tidak masuk. Supaya tugas kalian tidak menumpuk, makanya kalian harus setor setiap hari. Oke, tetap semangat. Nah, marilah kalian ikuti penjelasan Ustazah materi berikut ini. Oke, anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang tema 6 pada subtema 1. Temanya Aku dan Cita-Citaku pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada subtema ini kita belajar tentang apa cita-cita itu dan bagaimana cita-cita itu harus atau bisa kita capai. Oke, ikuti penjelasan Ustazah. Yang pertama, cita-citaku, pengertian cita-citaku. Cita-cita adalah suatu impian atau harapan seseorang. Nah, cita-cita itu adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kalian nanti setelah dewasa. Nah, jadi kamu pasti punya cita-cita. Ada yang pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, guru, pedagang, pilot, dan lain-lain. Nah, keinginan-keinginan kalian tersebut, harapan-harapan tersebut, namanya cita-cita. Nah, supaya bisa mencapai cita-cita harus didasari dengan usaha dan doa. Karena itulah modal kesuksesan kita. Oke, selanjutnya setelah cita-cita kita akan belajar tentang puisi. Nah, apa puisi itu? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Itu adalah puisi. Apa ciri-ciri puisi? Nah, berikut perhatikan ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Jadi puisi itu dalam bentuk bait, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, puisi menggunakan bahasa kiasan atau majas. Yang ketiga,
Diksi atau pilihan kata yang dipakai biasanya bersifat kiasan atau majas tadi, padat dan indah. Kata yang digunakan dalam puisi mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Nah, itu tadi ciri-ciri puisi. Yang terakhir, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan sebuah puisi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam puisi apa saja? Coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran. Kemudian ada rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Selanjutnya ada nada. Nada yaitu sikap terhadap pembacanya. Kemudian amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang. Kemudian ada gaya bahasa, yaitu rangkaian kata yang menggunakan majas dalam sebuah puisi. Itu tadi unsur-unsur puisi. Kemudian unsur puisi selanjutnya adalah ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Ada tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Selanjutnya ada imaji, yaitu kata yang memperjelas yang ingin disampaikan penyair. Kata konkret, yaitu kata yang membuat puisi terkesan dapat disentuh. Coba kalian perhatikan contoh puisi berikut. Nah, ini Ustazah akan kasih contoh puisi sederhana dalam satu bait. Satu bait tadi terdiri dari beberapa baris. Ustazah kasih contoh puisi yang berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu terbang ke sana kemari. Nah, ini namanya baris. Baris ke-1. Diakhiri dengan bunyi I. Itu yang dicetak tebal, berakhiran I. Kemudian mencari bunga yang mekar. Berakhiran, baris kedua, berakhiran R. Sungguh indah sayapmu yang menari. Ini adalah baris keberapa? Baris ketiga. Diakhiri dengan apa? Huruf I. Selanjutnya, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Adalah baris ke-4. Diakhiri dengan huruf R. Nah, berarti dalam satu bait yang dikasihkan contoh Ustazah ini, puisi sederhana ini terdiri dari 4 baris. Nah, dalam satu bait ada 4 baris. Kemudian, bunyi akhir dari puisi tersebut ada I, R. Nih yang dilingkari Ustazah disebut dengan rima. Nah, ini disebut dengan rima, kesamaan bunyi yang terakhir. Sudah jelas tentang baris, bait, dan rima. Oke, kita lanjutkan. Jenis-jenis puisi ini ada puisi lama dan puisi modern. Yang pertama adalah jenis puisi lama. Ada mantra, ada pantun, karmina, seloka, ada gurindam, syair, talibun. Ini jenis-jenis puisi lama. Mantra itu apa? Pantun, karmina itu apa? Di sini sudah dijelaskan atau dituliskan Ustazah. Kemudian selanjutnya jenis-jenis puisi yang kedua adalah puisi modern. Nah, pada puisi modern ini jenisnya banyak sekali. Bisa kalian perhatikan. Ada balada, romansa,
kemudian ada elegi, himne, ada ode. Nah, itu juga sudah ada penjelasannya, sudah dijelaskan secara tertulis. Selanjutnya, masih pada puisi modern, ada satire, epigram, distikon, terzina, kuatren. Nah, penjelasannya juga sudah ada. Masih puisi modern selanjutnya adalah quint, septet, septima, oktav atau stanza, dan soneta. Berarti di sini puisi modern ada 15 dan sudah terdapat penjelasan masing-masing. Untuk tugas hari ini, tugas yang pertama adalah gampang sekali setelah kalian mengetahui apa cita-cita itu, bagaimana cita-cita bisa dicapai, dan sudah dikenalkan tentang pengertian puisi, ciri-ciri, unsur, dan macam-macam puisi. Tugas yang pertama adalah menulis cita-cita kalian dan alasannya mengapa kamu memilih cita-cita tersebut. Karena buku belum dibagi, tugas kalian dikerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim ke WA hari ini juga, paling lambat jam 9 malam. Oke. Tetap semangat mengerjakan sholat dan mengaji, berdoa dan membantu orang tua. Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.